Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah di studio, rasanya ingin menyapa dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam satu perjalanan kehidupan, tentunya kita semua sebagai manusia atau ciptaan Allah yang hidup. Tidak ada satupun dari kita yang tidak menghadapi perjalanan itu dengan yang namanya masalah. Tentu, di dalam perjalanan kehidupan itu ada hal yang sering terjadi. Bahkan dari masalah yang muncul, dari mulai hal yang ringan hingga hal yang paling berat. Seperti pada pertemuan yang lalu disebutkan, perjalanan kehidupan itu sejatinya dilakukan oleh kita untuk meningkatkan kehebatan kita sebagai makhluk yang hidup di dalam kehidupannya. Maka dari itu, ada hal yang mungkin saat ini setelah kita mencoba meningkatkan pemahaman diri kita dalam kehidupan, ternyata masalah-masalah muncul bertubi-tubi. Bahkan kita sering sekali apa yang sudah kita pahami, kita hadapi hingga selesainya terjadi lagi dengan versi yang lain. Dan masalah itu di versi yang baru membuat kita seolah kembali kepada nol lagi. Kenapa? Karena rasanya sama pada versi sebelumnya. Di saat masalah itu muncul, maka kita disadarkan dengan satu kondisi dan keadaan. Mungkin ini menjadi tabiat atau kebiasaan, walaupun mungkin tidak semua dari kita mengalami itu. Apa yang kita tahu, maka kita lakukan. Apa yang kita tidak tahu, kita mencari pengetahuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sahabat, padahal kita tahu dari masalah-masalah itu solusinya sangat sederhana sekali. Kita mampu menghadapinya dengan sabar dan tabah. Lagi-lagi kata sabar ada pada masalah kehidupan kita. Tetapi pada satu keadaan, ada seseorang yang mungkin kita diantaranya atau mungkin kita semuanya, ketika menemukan permasalahan-permasalahan itu, kita kembali kepada Allah. Bahkan perintah-perintah dilaksanakan. Menghafal Al-Quran sebagai kitab suci orang Islam dijadikan sebagai pedoman. Kita berkomunikasi dengan Allah dengan cara seperti itu, hingga sampai pemikiran kita itu menjadi luas. Saat pemikiran kita menjadi luas, terkadang kita lupa. Merasa bahwa setiap masalah yang muncul, hingga sampai masalah yang paling berat kita hadapi, paling sulit, paling klimak, dan tidak muncul pertolongan Allah pada saat itu. Kenapa? Karena ada pemikiran pada diri kita bahwa yang namanya orang yang taat kepada Allah, dia pasti akan mendapatkan pertolongan Allah. Namun ternyata hingga sampai masalah itu bertubi-tubi hadir kepada kita, muncul godaan dan hasutan, menjerit di dalam batin, bahkan bukan hanya dalam batin, hingga sampai diucapkan dengan lisan. Kenapa ini harus terjadi? Padahal ayatmu aku baca, bahkan aku hafalkan, kitabmu aku hafalkan, perintah-perintahmu aku kerjakan, tidak ada satupun yang aku tinggalkan. Tetapi kenapa ya Allah, Engkau meninggalkanku, Engkau tidak menolongku di saat aku menghadapi masalah itu. Sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas apa yang harus kita hadapi? Padahal setiap hari
ketahuilah, di saat masalah itu datang, justru Allah sedang memandang jauh lebih dekat lagi. Semakin besar masalah itu hadir, semakin dekat Allah ada berhadapan dengan kita. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita yang selama ini mencari kebenaran tentang arti kehidupan, bagi kita yang selama ini mencari kebenaran tentang pantasnya hidup ini hingga merencanakan akhirat nanti yang disebut dengan surga adalah tempat terakhir yang paling indah. Ternyata ujian dan perjalanannya itu luar biasa. Dihadirkan masalah yang jauh lebih menyakitkan, tujuan Allah untuk memantaskan kita, meningkatkan derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bisa jadi ketika kita menjerit dengan masalah yang hadir pada diri kita, semua sudah kita lakukan, merasa semua kebaikan sudah kita laksanakan, merasa semua kehebatan-kehebatan dalam Quran sudah kita lakukan, perintah-perintah Allah telah dilaksanakan, tetapi kenapa masih belum kunjung datang? Ada satu ayat yang mungkin mewakili ayat-ayat yang lain, termaktub dalam surat Al-Hajj ayat 46. Kita bertebaran di muka bumi, berjalan di muka bumi, tetapi akal dan hati kita belum memahami. Sejatinya ketika kita menghadapi masalah, hati kita sedang buta. Padahal pada saat itu ayat-ayat Allah diperdengarkan bahkan terdengar. Tetapi mata kita boleh jelas melihat. Tetapi apa yang buta? Hati kita buta. Maka dari itu tidak sedikit dari kita yang kadang gagal bahkan diremedial oleh Allah untuk menghadapi masalah kemudian. Maka solusinya, ketika kita menghadapi masalah hingga sampai masalah yang paling berat muncul pada diri kita, tugas kita jangan sampai mata hati kita buta. Sejatinya apa yang hadir pada diri kita adalah Allah sedang menatap kita, rindu kepada kita, ingin memantaskan kita bukan hanya indah di dunia, tetapi indah juga dan pantas juga menjadi ahli surganya Allah. Sebab apa? Karena kita meminta bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itulah yang sering kita sampaikan dalam setiap doa, bahkan di setiap salat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu saja yang menjadi perbincangan malam ini. Mudah-mudahan Allah cinta dan ridho kepada kita, dan mudah-mudahan setiap masalah yang muncul di dalam kehidupan kita Allah pasti akan selesaikan. Tugas kita adalah sabar. Maka pada akhirnya jika kesabaran itu sudah ada pada diri kita, tetaplah laksanakan dengan baik sehingga kita akan ikhlas menghadapi perjalanan kehidupan. Besar atau kecil yang kita dapat, semuanya sudah Allah takar, yang pasti tidak akan pernah tertukar. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.